Before sleep routine, cara merapikan rumah dalam 10 menit ala desainer interior. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share biar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Ada satu hal yang jarang orang ceritakan. Rumah sebenarnya menyerap energi kita. Semua kekacauan yang kita biarkan, semua barang yang kita tunda rapikan, diam-diam menjadi beban psikologis kecil yang mengendap. Dan aku tahu itu dari pengalaman. Aku pernah melalui masa di mana setiap pagi terasa berat. Baru bangun sudah merasa gagal. Bukan karena ada masalah besar, tapi karena rumah menyambutku dengan sisa-sisa hari sebelumnya. Piring bekas, baju acak, remah roti di meja, kantong belanja yang belum dibuka. Sampai suatu malam, aku memutuskan melakukan ritual kecil sebelum tidur. Bukan bersih-bersih besar, hanya 10 menit, tapi dengan cara pandang seorang desainer interior, memulihkan aliran ruang dan aliran pikiranku sendiri. 1. Meja utama membersihkan permukaan, berarti sama dengan membersihkan kepala. Aku selalu memulai dari area yang paling sering dipakai, meja ruang tamu atau meja kerja. Biasanya aku temukan beberapa hal. Charger tergeletak seperti ular kecil, gelas yang sudah lupa dibawa ke dapur, tisu bekas, kertas catatan meeting. Dulu, aku melihat ini sebagai pekerjaan rumah. Sekarang aku melihatnya sebagai arsitektur pikiran. Contoh kecil, aku ambil gelas kosong dan membawanya ke dapur sambil berkata dalam hati, ini aku memindahkan satu pikiran yang mengganggu. Aku melipat tisu dan membuangnya. Ini aku merapikan satu kekhawatiran. Setiap benda kembali ke tempatnya. Aku merasa satu lapisan beban mental ikut terangkat. 2. Dapur. Permukaan bersih untuk kejelasan mental besok pagi. Desainer interior punya prinsip yang simpel. Ruang yang terlihat harus memberi ketenangan, dan dapur adalah ruang yang paling jujur. Jika dapur rapi, seluruh rumah terasa terkontrol. Jika dapur kacau, satu rumah ikut kacau. Contoh rutinitas pendekku, aku membilas 1 atau 2 piring yang tersisa, mengelap countertop, merapikan spons dan sabun cuci, membuang bungkus makanan kecil yang tertinggal. Hal kecil, tapi efeknya besar. Bayangkan, besok pagi kamu masuk dapur dan langsung melihat permukaan kosong bersih siap pakai. Rasanya seperti dunia berkata, mulailah hari tanpa beban. 3. Area masuk, entrance, menutup hari seperti menutup bab buku. Ada filosofi dari arsitektur Jepang yang sangat kusukai, closing the day space. Artinya, sebelum tidur, kita menata ulang area pintu masuk sebagai simbol menutup hari. Contoh kebiasaan kecil yang kulakukan. Merapikan sepatu jadi satu baris, menggantung tas kerja yang tadi kubiarkan di kursi, mengosongkan kantong, struk, koin, masker bekas, memastikan jalur jalan tidak ada barang yang menghalangi. Ini sederhana, tapi begitu kulakukan, ada sensasi seperti, oke, hari ini selesai, kita aman, kita pulang dengan benar. 4. Ruang pribadi, melapisi keheningan dengan cahaya hangat. Cahaya itu bahasa emosional rumah. Sebelumnya, aku selalu tidur di bawah lampu putih terang yang dingin. Rasanya seperti kantor yang tak pernah tutup. Sekarang aku punya ritual kecil. Aku mematikan lampu putih dan menyalakan cahaya hangat. Bukan sekadar lampu, tapi tanda bagi tubuh dan rumahku bahwa hari ini sudah selesai. Contoh yang bisa kamu tiru, lampu lantai sudut yang lembut, lampu meja dengan ton kuning, LED strip di rak buku pada mode warm white, lilin aromaterapi, yang ini optional aja. Tanpa sadar, cahaya ini membuat kita berjalan lebih pelan, berbicara lebih lembut, dan memaafkan diri kita hari itu. 5. Inisial rapi, trik 60 detik ala desainer interior. Ada trik yang kupakai berkali-kali. Ketika benar-benar capek, gunakan inisial huruf untuk membuat rapi.
Ini caranya, pilih satu huruf, lalu bersihkan atau rapikan sesuatu yang terkait dengan huruf itu, misalnya memilih huruf panjang, pakaian, piring, lalu rapikan pakaian yang terlihat, piring yang tersisa, plastik belanja yang belum dibereskan. Atau kalau memilih huruf S, sepatu sampah kecil, snack yang tercecer. Dengan cara ini, aku tak harus melakukan semuanya, tapi aku melakukan sesuatu, dan itu cukup membuat rumah terasa dikelola. Keenam, penutup hari. Memberi rumah ucapan terima kasih. Setelah semua selesai, aku selalu berdiri di tengah ruang tamu sambil memandang sekeliling. Tidak sempurna, tidak seperti hotel, tidak harus Instagramable, tapi terlihat tenang. Dan aku selalu berkata dalam hati, terima kasih ya, sudah menampung semua perasaanku hari ini. Aneh, mungkin, tapi sejak aku mulai berbicara pada rumahku seperti itu, rumah terasa lebih hidup, dan aku lebih mudah mencintai keseharianku. Efeknya, setiap pagi aku bangun dengan rasa lebih ringan, lebih siap, lebih terkendali, dan lebih damai. Rasa yang dulu harus kucari lewat liburan atau weekend, sekarang muncul dari kebiasaan kecil sebelum tidur. Penutup, kalau malam ini kamu merasa capek, lelah, atau overwhelmed, kamu tidak harus merapikan seluruh rumah. Mulailah dari satu sudut kecil, satu permukaan, satu keputusan, 10 menit, atau bahkan 5. Cukup untuk membuat besok pagimu terasa berbeda. Karena rumah yang rapi bukan soal kerja berat. Rumah yang rapi adalah soal kebiasaan kecil yang menghormati diri sendiri. Selamat mencoba versi rutinitas malammu. Dan semoga rumahmu malam ini memberikan ketenangan yang kamu cari.